Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran ya. Kalian dalam kondisi pandemi ini tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Kenapa bagian pertama? Karena akan ada ulasan di bagian kedua, ketiga. Ya, materi kali ini adalah materi yang terakhir di semester ini. Untuk tujuan pembelajaran, kenapa kita mempelajari SPLDV adalah yang pertama, kalian dapat membedakan antara PLDV, persamaan linier dua variabel, dan SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Jadi yang satu ada sistem, ada yang kedua tidak ada sistemnya. Ya, yang kedua adalah siswa dapat menentukan selesaian atau akar dan bukan selesaian dari PLDV. Jadi penyelesaian dari persamaan linier dua variabel itu seperti apa sih? Yang ketiga adalah siswa dapat menentukan selesaian dari SPLDV. Yang kedua tadi adalah selesaiannya dari PLDV-nya, persamaan linier dua variabelnya. Dan yang ketiga adalah sistemnya. Ya, yang keempat adalah masalah yang terkait SPLDV. Ya, bisa kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya SPLDV itu buat apa aja sih? Kenapa kita mempelajari ini? Nah, itu bisa kita bahas dalam beberapa contoh soal. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian PLDV dan SPLDV. Nah, untuk pengertian PLDV atau persamaan linier dua variabel adalah persamaan garis lurus yang memiliki dua variabel. Jadi, dikatakan linier karena derajatnya satu. Jadi, persamaan linier. Kalau derajatnya 2, pangkatnya 2 atau 3 itu sudah tidak linier lagi. Jadi, kenapa dikatakan linier? Karena pangkatnya 1. Jadi persamaan linier dua variabel adalah persamaan garis lurus. Kemarin kita sudah membahas persamaan garis lurus, tetapi yang memiliki dua variabel. Bisa X, bisa Y, bisa Z. Nah, di sini bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Ini adalah bentuk umum dari PLDV. Bentuk umumnya seperti ini. Dengan dimana ABC adalah himpunan, ABC adalah bilangan real. Jadi A-nya bilangan real, B-nya bilangan real, C-nya juga bilangan real. Jadi ABC adalah elemen dari bilangan real, di mana X dan Y-nya itu adalah dua variabelnya ya. Variabelnya. Jadi XY adalah variabelnya dan ABC adalah koefisien dan konstantanya ya. Jadi ini adalah variabelnya. Terus AB-nya adalah koefisiennya. Dan C karena tidak ada temannya, tidak ada variabel yang mengikuti, berarti dia adalah konstanta. Kita sudah pernah bahas ini mungkin di kelas 7 ya. Nah, sebagai contoh untuk PLDV, contohnya untuk PLDV adalah 3X plus Y sama dengan 6. Ini variabel pertama, variabel kedua, sudah. Dia konstanta. Ya. Jadi karena dua variabel
Dan linier, kenapa linier? Karena pangkatnya 1. Jadi, ini merupakan PLDV juga. Nah, yang nomor 2. Ini variabel pertama Q, variabel kedua P. Konstantanya yang 4. Ini juga PLDV. Bu, yang ketiga kenapa bisa dikatakan dia PLDV? Nah, ini variabel pertama, variabel kedua. Ya, ini A-nya kan. Loh, C-nya yang mana? C-nya 0. Dia ditambah 0 kan sama dengan ini kan. Nah, misal ibu nanya, X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0, dia merupakan PLDV bukan? Bukan, karena ada derajat 2 di sini. Jadi dia bukan PLDV. Bukan PLDV. Misal lagi, X plus Y kuadrat sama dengan 0. Ini juga bukan PLDV. Walaupun variabelnya 2, tetapi ada pangkat di sini yang lebih dari 1. Ini kan pangkatnya 1. Kalau misal lagi X plus Z sama dengan 0, PLDV bukan? Ya, dia PLDV. Kenapa? Ada variabel pertama, ada variabel kedua, ada 2 variabel, J-nya 0. Ya, sampai sini dulu ya. Untuk PLDV itu adalah persamaan garis lurus yang memiliki 2 variabel. Jadi kalau ada persamaan 2 variabel, maka bisa dikatakan dia PLDV. Nah, sekarang pengertian SPLDV. Tadi pengertian PLDV itu adalah persamaan garis lurus 2 variabel. Sekarang ada SPLDV-nya, ada sistemnya. Jadi, bentar. Nah, di sini ada sistemnya. Tadi kan persamaannya 2 variabel. Berarti kalau ada sistem persamaan linear 2 variabel, berarti ada kumpulan 2 atau lebih. Jadi, PLDV yang lebih dari 1. Misal contohnya, ada 2X plus 2Y sama dengan 42. Ini kan, ya toh, ini PLDV pertama. Nah, ini ada X min Y sama dengan 9. Ini PLDV kedua. Ini dinamakan SPLDV. Ini juga, ini PLDV yang pertama, ini PLDV yang kedua. Jadi ada 2 PLDV. Ini juga bisa dikatakan SPLDV. Jadi kalau SPLDV adalah kumpulan dari beberapa PLDV. Boleh nggak 3? Boleh. 4? Boleh. Jadi lebih dari 1 ya, 2 atau 3 atau dan seterusnya. Jadi nggak 1 tok. Kalau 1 berarti PLDV, tapi kalau 2 itu sudah SPLDV, sudah sistem. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu pengertian PLDV dan apa itu pengertian SPLDV. Sekarang kita akan mencari tahu gimana sih menentukan selesaian atau penyelesaian dari PLDV itu. Nah, kita untuk saat ini, untuk pertemuan ini, kita akan membahas adalah selesaiannya PLDV dulu ya. Jadi, untuk selesaiannya SPLDV akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Jadi, untuk saat ini kita fokus ke membedakan PLDV dan SPLDV dan bagaimana kita menentukan selesaiannya dari PLDV itu sendiri. Nah, caranya adalah ada 2 untuk PLDV. Yang pertama adalah menggunakan tabel, dan yang kedua adalah dengan menggunakan diagram perpaduan. Cara pertama tadi yaitu menentukan selesaian PLDV dengan menggunakan tabel. Ibu berikan contohnya.
Kalian bisa simak juga di buku pendamping kalian ya. Tentukan selesaian dari persamaan 2x plus y sama dengan 4, di mana adalah pada himpunan bilangan bulat. Nah, kita tahu himpunan bilangan bulat itu kan dari minus sekian sampai positif sekian. Jadi misal minus 100 sampai 100 itu termasuk bilangan bulat juga. Jadi min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini misal kita contoh aja ya. Kita mulai dari angka, karena bilangan bulat minus, kita juga harus punya angka yang mewakilinya. Misal kita X-nya negatif 2. Kalau X-nya negatif 2 dimasukkan di sini, berarti 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 plus Y sama dengan 4. Berarti Y-nya 8. Ya. Kalau masih bingung, coba kita orek-orek di sini ya. 2x plus y sama dengan 4. Min 2, negatif 2, berarti 2, x-nya diganti negatif 2, plus y sama dengan 4. Berarti negatif 4 plus y sama dengan 4. Y-nya dipindah ruas, berarti jadi positif, berarti 8. Berarti titiknya adalah min 2,8. Lanjut, untuk negatif 1. Dimasukkan 2 kali negatif 1, negatif 2 plus y sama dengan 4. Berarti y-nya nanti ketemu 6. Jadi titiknya min 1,6. Lanjut, 0 misal. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 4. Titiknya 0,4. Kemudian ada 1, berarti y-nya 2, berarti titiknya 1,2. Lalu 2 berarti y-nya 0, 2,0. Berarti himpunan selesaiannya adalah, sini berarti himpunan selesaiannya titik. Kenapa titik? Karena kan dari min tak hingga, terus ada min 2,8, ada min 1,6, kemudian 0,4, terus 1,2, ada 2,0, dan seterusnya, ada banyak. Ini adalah selesaiannya. Jadi untuk menggunakan tabel, kita bisa misal-misalkan, tergantung himpunan bilangan apa di sininya. Jadi di sininya himpunan bilangan apa? Kalau bilangan asli ya berarti ini dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau misal himpunan bilangan cacah berarti dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini himpunan bilangannya ada batasannya enggak? Kalau ada batasannya, misal himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya cuma 1, 2, 3, 4. Nah, nanti Y-nya mengikuti. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Dan seterusnya. Untuk cara yang kedua adalah dengan diagram perpaduan. Nah, diagram perpaduan di sini, sebagai contoh, Arum memiliki uang 10.500, akan dibelikan pensil atau penghapus. Nah, ia mengalami kesulitan ketika harus menentukan berapa banyak pensil atau penghapus yang akan dibeli dengan sejumlah uang tersebut. Jadi punyanya uang 10.500. Nah, di koperasi harga pensilnya 2.500, harga penghapusnya 1.500. Jadi terus bantulah Arum untuk menentukan kemungkinan. Jadi kalau Arum punya 10.500, harga pensil 2.500, penghapusnya 1.500. Nah, itu dapat berapa buah pensil, berapa buah penghapus. Jadi dapatnya berapa?
dari uang segitu. Nah, caranya adalah, bentar ya, kita ke sini, ini namanya diagram perpaduan. Nah, di sini ada beberapa kotak. Misal di sini kita ke banyak pensil ya. Banyak pensilnya di sini. Di sini ada banyak penghapus. Ada banyak penghapus. Nah, banyak pensil. Pensilnya tadi 2.500. Nah, kalau 2.500 berarti maksimalnya dapat berapa? 4 kan? Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Bu, kok 0? Nah, 0 ini adalah menandakan bahwa bisa saja uang 10.500 dibelikan penghapus semua atau dibelikan pensil semua. Nah, ini nolnya. 4 di sini adalah maksimal pensil yang bisa dibeli dengan uang 10.500. Kalau 2.500 kali 4 kan 10.000. Nah, kalau kali 5 kan 12,5, padahal uangnya cuma 10.500. Nah, banyak penghapus berarti tetap sama dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebenarnya permisalan. Tabel-tabelnya misal pensilnya 1, penghapusnya berapa? Pensilnya 2, penghapusnya berapa gitu kan. Nah, di sini 0, nggak beli berarti kan 0. Ya. Dia cuma beli 1 pensil, nggak beli penghapus. Berarti berapa di sini yang dia keluarkan? 2.500. Lalu kalau pensilnya 2 berarti 5.000. Kalau pensilnya 3 ya seperti itu ya, 1.500. Kalian bisa simak di buku juga, 10.000. Oke, kalau misal banyak pensilnya 1, banyak penghapusnya 1. Banyak penghapusnya 1 berapa? 1.500. Berarti banyak pensil ditambah penghapus berapa di sini? 4.000. Nah, misal pensilnya 2, ya kan? 5.000. Nah, kalau penghapusnya 2 berapa? 3.000. Ya. Oke. Bisa jadi mau diteruskan sini-sini boleh, mau diteruskan ke sana juga boleh dulu ya. Atau misal pengen ya ke sana dulu boleh. Penghapusnya 3 berarti 3 kali 1.500 4.500. Penghapusnya 4 berarti 6.000. Penghapusnya 5 7.500. 6 berarti tambah 1.500 lagi berarti 9.000. Lanjut, berarti 10.500. Oke. Ini bisa jadi kemungkinan ya. Untuk kemungkinan yang lain ada enggak? Ada. Coba ya, kalau misal pensilnya 1, penghapusnya 2. Berarti di sini 5.500. Bu bisa dapat itu dari mana? Ini loh. Pensilnya 1, 2.500. Penghapusnya 2, 3.000. Berarti ini ditambah ini. Nah, pensilnya 1, penghapusnya 3. Berarti di sini 7.000. Pensilnya 1, penghapusnya 4. Nah, dan seterusnya ya. Nah, pensilnya 1, penghapusnya 5. Berarti berapa? 10.000. Lalu pensilnya 1, penghapusnya 6 berarti 11.500. Ditambah lagi nggak usah karena ini sudah melebihi 10.500. Jadi stop di sini saja. Terus
Pensilnya 2, 5.000, penghapusnya 1, 1.500. Berarti berapa di sini? Penjumlahannya 6, 6.500. Bentar. 6.500. Nah, tambah lagi 1.500, 8.000, 9.500. Tambah 11.000. Boleh nggak nambah lagi? Udah stop aja karena sudah lebih dari 10.500. Ini juga sama. Kalau pensilnya 3, penghapusnya 1, berarti di sini total yang dibayar 9.000. Terus kalau penghapusnya 2, berarti 10.500. Ya, yang ini 10.000, dapat pensil 4. Kalau misal tak tambah penghapus, jadi berapa? 11.500. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa uang 10.500 bisa dibelikan apa? Nah, ini bisa 10.500, cari yang 10.500. Jadi, yang pertama kemungkinan pertama adalah penghapusnya 7 penghapus. Nah, lihat di sini penghapusnya 7. Pensilnya dapat berapa di sini? 0. Berarti ya udah penghapusnya 7 aja. 0 nggak usah ditulis. Yang kedua ini. Yang kedua berarti penghapusnya berapa? Ditarik ke sana. 2. Berarti 2 penghapus. Ditarik ke bawah. Pas berapa? Angka berapa? 3. Berarti pensilnya ada 3. Sudah sampai sini aja. Ini sudah penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi ada 2 kemungkinan untuk membelikan barang di koperasi. Nah, udah ya, cukup sekian. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah kalian download dan sudah Ibu bagikan di Classroom. Silakan dikerjakan, kemudian diupload juga tugasnya di Classroom maksimal hari ini. Jamnya jam 2 siang. Ya, cukup sekian. Silakan menyimak lagi. Silakan dikerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.